selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk adik-adik kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Wah, senang sekali adik-adik. Pada pagi hari ini, Kak Alvin dapat berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam sekolah minggu online kita hari ini. Adik-adik, kita mau bersuka cita, kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini. Ya adik-adik, kita menaikkan satu lagu pujian, yaitu Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Kita mau nyanyikan sama-sama dengan semangat dan dengan sukacita ya adik-adik. Yuk, sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, adik-adik kita menaikkan satu lagi dengan sukacita ya. Yuk, sama-sama bernyanyi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, adik-adik, Tuhan kita, Tuhan berkuasa, Tuhan yang hebat. Segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, adik-adik, kita sebelum menaikkan lagu pujian berikutnya, kita bersama-sama menenangkan hati kita mau bersatu hati di dalam doa. Ya, adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan juga penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan, pagi ini kami siap memuji nama Tuhan dengan sukacita dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, kita menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Mas perakku tak ada, tapi yang ada akan kau beri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Yuk. Mas perakku tak ada, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Kalau melompat puji Tuhan, jalan dan lompat puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan dan lompat puji Tuhan, jalan dan lompat puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang orang yang lumpuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vanessa. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong juga Kak Vanessa yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan yang 10. Ceritanya tentang apa? Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita duduk yang baik ya, kita dengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu, hari menunjukkan pukul 3 sore. Tiba saatnya untuk orang-orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Begitu pula Petrus dan Yohanes. Di sana ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Pengemis itu dibantu oleh teman-temannya untuk dibawa dan diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Pintu Gerbang Indah. Setiap hari pengemis itu meminta sedekah dari orang-orang yang lewat di pintu gerbang itu. Pak, kasihanilah Pak. Minta sedekah Pak. Saya lapar. Kasihanilah Pak. Pada saat Petrus dan Yohanes lewat pintu gerbang itu, mereka mendengar suara pengemis itu dan mereka menghampiri pengemis itu. Petrus bilang kepada pengemis itu, coba lihat kami. Pengemis itu melihat kepada Petrus dan Yohanes, berharap kalau akan diberikan sesuatu oleh Petrus. Tapi Petrus bilang, kami tidak memiliki emas, kami tidak memiliki perak, kami bukan orang kaya. Tapi apa yang kami punya akan kami berikan. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus mengulurkan tangannya kepada pengemis itu dan dia membuat pengemis itu berdiri adik-adik. Ya, pengemis itu bisa berdiri. Pengemis yang lumpuh sejak lahir bisa berdiri dan dia berjalan. Dia melompat. Dia berjalan, dia kegirangan adik-adik. Karena kuasa Tuhan, pengemis itu disembuhkan. Akhirnya pengemis itu bersama Petrus dan Yohanes pergi menuju bait Allah. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Petrus itu adalah sebuah mujizat. Mujizat itu yang berasal dari Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan, Petrus dapat menyembuhkan pengemis lumpuh itu. Adik-adik juga bisa loh, seperti Petrus. Gimana caranya, Kak? Supaya kami bisa seperti Petrus. Caranya banyak adik-adik. Adik-adik bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik contohnya seperti apa ya, Kak? Contohnya, adik-adik bisa berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa untuk teman atau kakak, atau adik, atau papa mama yang sedang sakit. Selain berdoa, apalagi Kak? Nah, adik-adik juga bisa menghibur kakak, atau menghibur adik, atau menghibur teman yang sedang sedih. Selain itu, adik-adik juga bisa bermain bersama dengan teman-teman, berbagi mainan bersama saudara. Dan yang terakhir, juga adik-adik bisa membantu mama atau membantu papa membersihkan rumah. Itu salah satu contoh dari perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Masih banyak contoh-contoh yang lain perbuatan baik yang adik-adik bisa lakukan. Dengan melakukan perbuatan baik, itu artinya adik-adik juga sudah memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik, kita belajar bersama untuk memuliakan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita baca ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6b.
Adik-adik buka Alkitabnya ya dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Adik-adik jangan lupa nanti setelah selesai sekolah minggu online, dibaca lagi ayat hafalannya ya. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6b. Nah, adik-adik sekarang kita mau mengucapkan syukur dengan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop. Nanti setelah kita bisa sekolah minggu kembali, amplop dapat dibawa dan dikumpulkan di kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta mama atau papa untuk transfer ke rekening GKI Gading Indah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan juga sekaligus untuk menutup acara kebaktian sekolah minggu online minggu ini. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kebaktian sekolah minggu online minggu ini. Kiranya Tuhan firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berterima kasih juga masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya pandemi ini Tuhan boleh segera berlalu ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah seperti biasa. Di dalam nama Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, Kak Eni ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.